Hari ini tanggal 14 Mei 2023. Nah, ini live pertama kita yang terjadwal. Ini pembahasan yang dibahas kemarin kita ada bikinkan temanya itu, bisakah ternak ayam ini dijadikan sebagai bisnis utama atau penghasilan utama di dalam hidup. Nah, seperti itu tema pembahasan kita hari ini. Apabila kawan-kawan sering mengikuti video ini atau video dari channel ini, mungkin sudah mengetahui ternak di sini dia arahnya kemana saja atau bisnisnya kemana saja, kan begitu. Nah, untuk yang pertama ini dulu, karena ini sepertinya ini pertama saya masuk ke dalam video ini. Karena sebelumnya saya sendiri tidak pernah menampakkan wujud sayanya di dalam video, karena biasanya saya tidak fokus ke saya pribadi. Nah, ini pertama kali. Jadi bagi kawan-kawan sebagian ada yang belum kenal juga dengan saya, kemudian latar belakang, profesi, kemudian kapan saya mulai beternak ayam ini. Nah, saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi, agar kawan-kawan juga mengetahui latar belakang saya dan kenapa saya mengambil bisnis peternakan ini. Jadi untuk saya sendiri bertempat untuk rumah dan kandang. Ini kan posisi rumah dan kandang itu berbelakangan dia. Nah, untuk rumah dan kandang itu posisi alamatnya, domisilinya, tempat usaha dan kandang ternaknya ini, saya di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin, di Kota Rantau. Jadi alasannya kenapa jadi mengambil nama Rantau Ternak itu mengangkat nama daerah. Jadi nama wilayah saya beternak ini namanya Rantau, dan saya di sini juga pendatang, maksudnya merantau gitu. Nama daerahnya Rantau dan saya juga merantau ke sini karena aslinya saya bukan orang sini, aslinya saya di Banjarmasin. Terus dipindah, dapat kerja atau diangkat kerja di sini, kemudian ternak di sini atau baru mulai berternak di sini. Jadi ternak ini dimulai saat pindah ke Rantau. Jadi sebelumnya saya juga tidak memiliki basic untuk beternak. Nah, kemudian nama saya Muhammad Arifin. Basic saya bukan peternakan sebetulnya. Saya basicnya, saya profesi guru. Saya guru akidah akhlak di Madrasah Aliyah. Jadi bukan basic entah kuliah di peternakan atau sebelumnya memang beternak, tidak. Saya basicnya guru akidah akhlak. Jadi saat ini saya masih mengajar di Rantau ini. Nah, dan sampingannya ternak, begitu. Itu simpelnya untuk basic. Katanya saya jurusan bukan peternakan, saya jurusan keguruan. Kuliah saya di keguruan pendidikan agama Islam. Nah, kita masuk ke tema hari ini. Temanya, bisakah ternak itu dijadikan penghasilan utama? Nah, jadi kawan-kawan yang mengikuti video ini bisa setidaknya apa istilahnya ya, membayangkan atau mengira-ngira apakah bisa ternak ini dijadikan bisnis utama, seperti itu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan ingin mulai, ya setidaknya tahu berapa kira-kira pendapatannya, terus berapa modal yang harus disediakan dan lain-lain, seperti itu. Saya sambil santai.
Nah, untuk eh, memastikan apakah ini bisa jadi penghasilan utama atau tidak, ini poin pertama. Poin pertama yang kita bahas adalah bahwa bisnis ternak itu atau bisnis di peternakan atau perikanan lah jenisnya, peternakan atau pokoknya kebun, ternak, pertanian, perikanan dan lain-lain yang jenisnya ke barang hidup itu dia harus melihat kuantitas. Jadi utamanya dia harus memastikan kuantitasnya. Kita lihat, kita sambil jalan agar kawan-kawan bisa mengikuti. Nah, kuantitasnya yang menjadi penentu bahwa bisnis ternak itu bisa jadi pemasukan utama atau hasil sampingan. Nah, untuk standar minimum kuantitas, kawan-kawan harus mengetahui terlebih dahulu. Mau di penghasilan berapa kira-kira usaha ternak itu, apakah dia sebagai sampingan atau sebagai pendapatan utama. Kalau dia sebagai sampingan, misalnya ingin dapat 500.000 sampai 1 juta bersih setiap bulan, atau ingin dapat 1 juta sampai 2 juta per bulan misalnya. Nah, apabila kawan-kawan ingin mendapatkan hasil begitu, artinya kawan-kawan harus mengetahui dalam kuantitas berapa untuk mendapatkan hasil sekian. Nah, itu langkah pertama yang kawan-kawan harus siapkan atau harus pastikan. Jadi standar minimum peternak, standar minimum yang kita buat untuk ternak. Nah, itu pertama. Nah, standar minimumnya di bisnis ternak ini saya mengira kalau dapat di 2 sampai 3 juta itu dia masih bersifat sampingan, dan itu ayamnya juga tidak terlalu banyak seharusnya untuk dapat 2 sampai 3 juta per bulan. Kalau kawan-kawan sudah merencanakan dia sebagai penghasilan utama dengan pendapatan kisaran 4 sampai 5 juta, maka jumlahnya sudah tidak bisa tanggung. Nah, jadi itu patokan utamanya adalah kuantitas atau jumlah minimum. Nah, tadi malam saya ada baca di komentar bahwa beternak ayam itu yang penting bisa membuat pakan sendiri. Kalau bisa buat pakan sendiri, dia pasti bisa jadi penghasilan utama. Sebetulnya tidak jadi patokan bahwa pembuat pakan sendiri itu bisa jadi penghasilan utama, dikarenakan faktor utamanya tetap yang mempengaruhi adalah kuantitas ternak. Karena saya sudah membuat pakan sendiri nih. Pakan ini sudah racikan sendiri dan dicetak sendiri. Artinya sudah di pelleting berbentuk pelet seperti ini. Itu pun dia tetap fungsi utamanya adalah menekan kos pakan dan memperbesar penghasilan. Tapi kalau ayamnya cuma 10 ekor atau 20 ekor indukan, maka ini tidak bisa menjadi opsi pilihan untuk meningkatkan keuntungan atau membuat keuntungan itu mencapai di penghasilan utama. Itu tidak bisa karena jumlah yang jadi patokan utama. Nah, jadi yang pertama kawan-kawan harus memikirkan jumlahnya. Jumlah indukan itu ini seandainya ya. Ini seandainya saya membuat simulasi saja. Kalau kawan-kawan memelihara indukan itu cuma 10 ekor. 10 ekor indukan itu dia hanya menghasilkan telur 7 sampai 8 biji per hari. Nah, 7 sampai 8 biji per hari itu artinya per minggu dia hanya menghasilkan, kalau 7 biji hanya 49 biji per minggu. Kalau per bulannya berarti 210 biji. 210 biji itu kalau masuk ke dalam mesin tetas, 210 biji itu kita anggap saja menetasnya 150 ekor. Nah, 150 ekor DOC itu per bulan. Kalau DOC di harga 8.000 berarti pendapatannya hanya 120.000 per minggu. Berapa tadi 150 DOC ya? 8.000. Iya betul, 120.000 per minggu. Artinya per bulan dia hanya dapatkan
480.000 dan itu pun masih kotor. Maksudnya masih kotor, masih belum dikurang biaya pakan atau kos pakannya. Nah, jadi begitu. Kalau kawan-kawan ingin beternak dengan tujuan pendapatan utama, dia tidak bisa jumlahnya tanggung. Itu yang pertama. Poin utamanya adalah standar minimum ternak. Yang kedua, kawan-kawan harus menghitung kos pakannya, baik indukan ataupun kos pakan untuk pembesaran. Nah, untuk saya sendiri kan usaha ternak ini bisa kawan-kawan pilih. Apa kawan-kawan pilih di breeding, maksudnya pembuatan DOC, pencetakan DOC seperti ini, atau kawan-kawan pilihnya di pembesaran. Dari DOC ini dibesarkan kan, artinya kawan-kawan tinggal beli DOC terus dibesarkan seperti ini. Setelah dibesarkan baru jual daging kan. Jatuh satu. Ini kan pembesaran ya. Nah, untuk di sini sendiri kan dia cetak DOC-nya sendiri, terus dibesarkan juga sendiri. Nah, pakan juga buatan sendiri kan. Tapi poin yang kedua yang kawan-kawan harus siapkan adalah kos pakan. Apakah kawan-kawan pilih indukan atau kos pakan untuk anakan? Kalau kawan-kawan pembesaran, artinya kawan-kawan harus menghitung kos pakannya untuk pembesaran. Tapi kalau kawan-kawan memelihara indukan, kawan-kawan juga harus menghitung kos pakan untuk indukan. Nah, saat ini untuk pakan jadi pabrik itu indukan di harga 435.000 atau 430.000 per saknya. Artinya kena di Rp8.600 per kilogramnya pakan. Sedangkan satu ayam betina itu dia memerlukan 100 gram per hari. Artinya kalau 10 ekor betina dia memerlukan 1 kilo. 1 kilo dikali 8.600, artinya untuk 10 ekor itu per harinya kosnya 8.600. Nah, begitu. Simpelnya seperti itu. Itu adalah kos pakan. Tidak mesti kawan-kawan harus membuatnya. Kalau membuatnya di tempat kawan-kawan mahal, misalnya bahannya mahal, entah jagung, entah dedak, entah konsentratnya mahal, maka membeli pabrik pun tidak masalah. Yang penting nanti harga jual DOC-nya menutup. Artinya DOC-nya terjual dengan harga yang masuk dengan kos pakan tersebut. Apabila kawan-kawan sering mengikuti YouTuber yang lain atau konten kreator yang lain yang di peternakan, misalnya peternak muda atau apa itu Hairi Irawankan, saya kadang juga mantengin lihat-lihat video-video dari kawan-kawan yang lain. Nah, di video YouTube yang Hairi Irawankan sama peternak muda itu, kalau apabila kawan lihat, mereka berdua seperti menonjolkan jurusnya masing-masing. Nah, kalau kawan-kawan lihat di peternak muda itu, dia tidak membuat pakan sendiri, malah dia hanya beli pakan pabrik. Tapi jurus yang dikuatkannya atau yang banyak dipakainya itu adalah pemilihan indukan yang baik. Artinya dengan pakan murah pun katanya kita bisa dapat keuntungan karena bibit yang kita besarkan itu bagus. Nah, itu senjata dari peternak muda. Sedangkan Hairi Irawankan di banyak videonya dia hanya memperkuat bisnis peternakan itu bisa untung apabila diintegrasikan dengan Maggot BSF. Jadi dia malah poinnya ke Maggot BSF. Itu yang Hairi Irawankan. Nah, saya melihat video-video dari kawan-kawan yang lain juga. Kalau saya sendiri, saya tidak menggunakan Maggot BSF. Sebelumnya sempat pakai, tapi ternyata jumlah Maggot BSF itu untuk ternak sebanyak ini dia tidak mampu. Paling tidak harus ada kisaran 10 sampai 20 kilo per hari. Baru Maggot BSF itu tuh bermanfaat untuk ternak, atau maksudnya bermanfaat di sini sifatnya kontinu, dia tidak
sebentar-sebentar ada, sebentar-sebentar tidak ada lagi gitu. Nah, harusnya kan continue. Pakan itu sebaiknya dipilih yang kontinuitasnya bagus. Nah, begitu. Itu poin kedua, kos pakan. Nah, poin ketiganya harga jual. Jadi sebetulnya walaupun harga pakan itu sangat tinggi, kalau harga jual bagus tidak masalah. Entah harga jual DOC atau harga jual ayam panennya. Di sini harga terbaru hari ini rekor sih, tapi sebelumnya tidak pernah dapat harga jual seperti ini. Harga ayam panennya di sini saat ini terakhir kami jual di harga 50.000 per kilogramnya. Itu untuk joper. Artinya kalau kawan-kawan besarkan 100 ekor saja tembus di 100 kilo atau 1 pikul. 100 kilo itu udah 5 juta dia. Nah, sedangkan modal tidak sampai untuk dapat 100 kilo daging itu tidak sampai 5 juta, tidak sampai 3 jutaan saja. 3 juta lebih sedikit lah dengan listrik dan lain-lain. Artinya yang jadi patokan bukan hanya tentang pembuatan pakan alternatif, bukan. Yang jadi patokan faktor yang lain adalah harga jual atau pasarnya tinggi, entah dia DOC atau pembesaran. Nah, alhamdulillah untuk di daerah rantau sendiri harga DOC masih bagus. DOC di sini masih tembus di harga 8.000 sampai 8.500 per ekornya, atau per boxnya kena di 800.000 sampai 850.000 per box. Isi 102 kan. Jadi masih bagus harga DOC di sini. Nah, karena harga DOC masih bagus, jadi untuk saya sendiri apabila DOC itu terjual langsung pun dia sudah untung. Kalau dibesarkan dia juga lebih untung. Nah, begitu. Jadi biasanya karena kandang ini cuma mampu menampung kisaran 800 ekoran. Jadi kadang sebagiannya kita jual, sebagian lagi kita besarkan gitu. Itu untuk keuntungan tadi dipatok dari segi harga jual. Nah, kawan-kawan harus tahu harga jual di sana berapa. Kalau DOC di sana harganya bagus, kalau saya sendiri saya akan memilih bisnisnya ke breeding. Tapi kalau harga jual ayam pembesaran yang bagus, saya lebih milih ke grower atau pembesaran. Nah, begitu. Itu poin ketiga yang mempengaruhi pendapatan di bisnis peternakan, apakah bisa atau tidak dijadikan bisnis utama. Nah, yang keempat, ragam dari bisnis ternak itu juga mempengaruhi apakah dia bisa atau tidak. Nah, untuk kandang ini sendiri, kandang ini dia bukan hanya di breeding DOC, tidak, bukan hanya di grower atau daging, tidak. Saya di kandang ini untuk yang disediakan itu pertama DOC, yang kedua ayam panen atau daging. Nah, yang ketiga yang saya sediakan pakan. Artinya saya sudah, dikarenakan apabila kawan-kawan mengikuti dengan video di channel ini biasa tahu bahwa di kandang ini sudah pakan itu pelleting, udah dicetak dia. Artinya pakan itu sudah berbentuk tercetak. Nah, agar kawan-kawan melihat. Artinya kita prioritas di kandang ini untuk permesinan itu penting. Jadi di sini jual DOC iya, jual ayam panen iya, pakan juga. Ini mixer kapasitas 150 ekor, 150 kilo kira-kira. Nah, ini pakan yang sudah di mixnya, sudah tercampur. Ini siap cetak. Nah, ini mesin pencetaknya. Mesin pelet vertikal, dan yang itu pakan yang sudah dicetak kemarin, ini dijemur. Nah, itu di kandang ini pakan juga kita juga jual pakan. Terus di kandang ini juga kita jual peralatan, maksudnya mesin. Kita juga produksi mesin tetes kan, agar kawan-kawan tahu bahwa penghasilan itu apakah dia bisa jadi penghasilan utama atau tidak, itu banyak faktor yang menjadi patokan. Untuk kandang ini dia bisa. Nah, ini mesin tetes kapasitas 360 biji, yang ini 216 biji, tapi belum selesai. Nah, jadi
bisa dia dijadikan pendapatan utama kalau faktor-faktor tadi itu terpenuhi. Untuk kandang ini, untuk omset saya sendiri tidak bisa mendetailkan berapa untung bersihnya atau berapa omsetnya, dikarenakan putaran uang itu terlalu cepat. Untuk pakan saja, kalau pesanan itu sampai 10 sak, harganya di 350.000. 10 sak sudah 3.500.000. Kalau satu hari itu bisa bikin 2-4 sak kan, 2-3 hari udah terpenuhi 3.500.000 itu. Makanya pernah kita lupa bulan kemarin kalau tidak salah, omset putaran uang itu di kandang ini pernah sampai 62 juta per bulan omsetnya. Jadi untuk tembus di 62 juta omset ya, omset kotor itu bisa. Dan saya sendiri tidak bisa mendetailkan berapa keuntungan bersihnya, dikarenakan beberapa keuntungan itu kadang kembali ke kandang lagi atau kembali ke alat-alat atau peralatan. Kemarin kita bikin alat-alat kan juga dari keuntungan di sini sebagiannya. Nah begitu. Itu poin utamanya. Nah kemudian kita buat simulasinya. Kalau kawan-kawan ingin, apabila kawan-kawan ingin beternak dan dengan penghasilan yang lumayan banyak, maksudnya dengan keuntungan yang jadi penghasilan utama, anggaplah di kisaran 4 juta ke atas ya kan. Nah 4 juta ke atas itu saya membuat simulasi, saya membuat catatan simulasi. Seandainya kawan-kawan beternak dengan 40 betina 40 ekor itu dia menghasilkan telur, kita taruhlah 30 biji, 75% kan, 30 biji per hari. 30 biji per hari itu artinya sebulan dia tembus di 900 butir. 900 butir telur masuk ke dalam mesin tetas. Nah di dalam mesin tetas, dari 900 telur itu kita asumsikan menetasnya cuma 700 ekor. 700 ekor itu dikali 8.000 dengan harga di sini 8 kali 7 tembusnya di 5.600.000 per bulan itu. Walau itu masih pendapatan kotor karena ada pengeluaran lain. Tapi 5.600.000 sudah masuk jadi pendapatan dan kotor. Nah, cuma ada pengeluaran. Pengeluarannya cuma dua kalau di breeding. Pengeluarannya yang pertama listrik untuk mesin tetas dan pakan untuk indukan. Nah, untuk indukan yang jumlahnya 40 ekor tadi dan ada jantan 8 ekor, kita asumsikan pakan itu kita lebihkan sedikit, jadi 5 kilo per harinya. Nah 5 kilo per hari itu dikali biaya pakan, seandainya beli saja dengan pakan pabrik, dia tembus di harga 8.600. Artinya dalam satu hari pakannya itu 43.000. 43.000 dikali 30 hari, tembusnya pengeluaran pakan 1.290.000 itu per bulan. Pakan per bulan 1.290.000 atau 1.300.000. Listriknya untuk mesin tetas kapasitas yang ini kisaran 200.000 per bulan untuk biaya kos listriknya. Jadi pakan dan listrik 1.490, keuntungannya 5.600.000. Jadi masih bersih lagi 4.110.000 per bulan. Itu masih bersih. Tapi kawan-kawan harus mengetahui bahwa apabila memilih breeding ada konsekuensi. Konsekuensinya pasar DOC harus bagus. DOC yang keluar harus langsung terjual kan, tidak bisa dibesarkan. Kalau dibesarkan dia menambah kos pakan lagi untuk membesarkan. Kemudian yang kedua, produksi telur harus bagus. Artinya dari 40 tadi memang betul-betul bertelur 30 ekor atau 75%. Kemudian hasil tetes juga harus bagus, entah dari mesin tetas, entah dari asupan vitamin untuk ayam. Artinya dia harus bagus untuk mesin tetas. Yang ketiga, fertilitas telur juga harus bagus. Artinya jantan-jantan itu betul-betul membuahi ke ayam betinanya. Nah itu poin ketiga. Yang keempat, kalaunya DOC itu tidak langsung didistribusikan, maka
otomatis kawan-kawan harus menyiapkan kandang DOC untuk penampungan, juga listriknya untuk DOC, juga kos pakan untuk DOC tadi. Nah, saya sendiri di awal-awal juga tidak ada membesarkan ayam sama sekali, karena memang dari awal bisnisnya itu breeding. Jadi waktu awal saya hanya menetaskan di mesin tetas. Saya juga hanya menetaskan di mesin tetas ini. Nah, dari mesin tetas ini kemarin hasilnya itu tidak pernah saya besarkan, karena memang kandangnya juga tidak ada. Dari awal kandangnya itu langsung semua ayam yang menetas itu langsung dijual saja. Semuanya langsung dijual dan tidak ada yang dibesarkan. Lalu sempat ada ayam itu yang tidak keluar, entah karena cuaca dan sebagainya. Lalu kita buat kandang penampungan. Ini kandang penampungan sementara kemarin kita bikin. Nah, di kandang ini dia bisa ditampung sementara belum terjual. Nah, ini kan kos baru, artinya ada listrik, ada kandang, biaya pembuatan kandang dan lain-lain. Nah, kemudian bertahap saya buat kandang pembesarannya. Artinya tidak seluruhnya ayam akan dijual dari dalam keadaan atau dalam bentuk DOC. Sebagiannya akan kita besarkan sendiri. Nah, begitu. Itu pendapatan bisnis ternak di indukan 40 ekor dengan sistem ayam joper ya. Yang dimaksud dengan sistem ayam joper dengan harga 800.000 per box, dengan pakan masih pabrik. Jadi kita tidak perlu neko-neko juga, maksudnya tidak perlu harus pakan harus bagus, pakan harus diracik sendiri, tidak sebetulnya. Kawan-kawan bisa saja kalau dengan indukan yang sedikit itu tidak perlu harus punya pakan sendiri, tidak perlu, karena 40 ekor indukan itu cuma 5 kilo per hari. Kalau 5 kilo per hari kan beli saja sudah cukup. Nah, untuk di kandang ini kenapa saya racik pakan sendiri, dikarenakan indukannya 120 lebih. Indukannya 120 lebih dan ayam pembesarannya itu kadang tembus di 800 ekor. Jadi pakan per hari itu kadang sampai 1 sak, kadang sampai 2 sak. Kalau sampai 2 sak beli kan lumayan biayanya gitu. Nah, itu simulasi untuk 40 ekor indukan dengan kos segitu. Jadi apabila kawan-kawan bisa meningkatkan indukannya di 2 kali lipat, mesinnya 80, artinya tinggal dikali 2 kan. Tapi mesin konsekuensinya harus punya kandang 8 bilik untuk indukan dan mesin tetas kapasitas 1000 itu kalau 40 indukan. Nah, begitu. Jadi ada biaya modal yang besar dengan keuntungan itu. Dia keuntungannya stabil, untuk penjualan per minggu dia stabil. Tapi konsekuensinya ada kos modal, baik yang penyusutan, pembuatan kandang, pembelian mesin tetes dan lain-lain, kos operasional per bulan untuk pakan kan. Nah, tapi hasilnya begitu, dia stabil. Yang penting penjualannya bagus. Tapi saya ada lihat di daerah Jawa, harga DOC Joper ini tembusnya di 500 sampai 600 ribu saja. Nah, kalau saya sendiri, seandainya saya di wilayah itu, saya tidak memilih jadi breeder. Kalau di tempat kawan-kawan harga DOC itu cuma 500 sampai 600 ribu, saya tidak pilih jadi breeder. Apalagi kawan-kawan jadi breeder di tempat yang DOC itu 500-600 ribu itu cuma 20 induk atau 10 induk, itu tidak masuk. Mending jadi penggemukan saja kalau harga penggemukan bagus. Tapi kalau harga penggemukan juga rusak, harga breeding juga rusak, saya tidak pilih sih. Saya tidak pilih usaha jenisnya ternak. Saya pilih usaha mungkin jenis lain atau pakannya sekalian. Karena harga 500 sampai 600 ribu itu tidak masuk. Terlalu kecil untuk keuntungan. Nah, untuk saya sendiri kan indukan ini ada 120, tapi tidak aktif semua ini karena ada beberapa yang baru diganti. Totalnya 35 ekor baru diganti. Artinya kan dia bersih cuma ya 80 lah bersihnya. Tapi 80 itu pun 30 ekornya dia ayam AKY, ayam putra kembar. 30 ekor atau 6 kandang. Jadi yang jopernya tidak semua, tidak banyak gitu. Nah, yang belakangan ini, dan ini masih pembenahan karena kemarin ada masalah-masalah juga di kandang. Saya terlalu sibuk dan tidak bisa melacak indukan yang sudah afkir, jantan yang tidak membuahi. Baru sempat terselesaikan permasalahan ini 1 bulanan tadi. Dan ini alhamdulillah sudah mulai kembali untuk jumlah telur, fertilitas sudah mulai kembali. Terakhir saya senter telur di 2 hari yang lalu,
Saya udah lacak, ada tinggal 2 jantan yang bermasalah. 2 jantannya sudah saya jual dan saya ganti dengan jantan yang baru. Begitu. Itu simulasi untuk indukan. Nah, kemudian seandainya kawan-kawan di pembesaran, kita buat simulasinya di pembesaran itu, ini mudahnya ya, hitungan mudahnya bahwa per 100 ekor ayam pembesaran itu keuntungannya di 800 sampai 1 juta. Mudahnya seperti itu. Tapi tetap tadi yang jadi patokan bukan pakan buatan sendiri, bukan harga apa, walau itu membantu, maksudnya pakan buatan sendiri kan mengurangi kos produksi satu. Terus yang jadi patokan yang lain adalah harga penjualan, harga berapa di sana. Kalau harganya kemarin saya ada lihat di YouTube kawan-kawan di Jawa itu harga jualnya cuma 30.000 sekian-sekian. Saya tidak akan buat bisnis kalau harga ayam panennya cuma 30.000 sekian-sekian. Tidak masuk gitu. Walaupun pakan saya sendiri, saya sudah racik sendiri pakan sudah racik sendiri. Terus sudah berbentuk pelet. Artinya pakan itu tidak rusak, aman dia ditaruh di pakan itu. Maksudnya aman tuh begini nah. Kawan-kawan yang meracik pakan itu, kalau pakannya masih berbentuk mesh atau apa tepung, kan otomatis pakan itu kalau diperbanyak di tempat pakannya seperti ini, dia kalau tidak habis akan rusak atau berjamur karena pakannya pakan basah. Sedangkan saya kan sudah berbentuk pelet dia. Begini. Artinya kalau diisi penuh pun tidak masalah. Artinya pakan di sini aman. Dengan harga kos yang lumayan miring, harga kos pakan ini kira-kira Rp5.000 saja per kilogramnya. Nah, Rp5.000 per kilogramnya ini pun kalau harga jualnya cuma 30.000, biarpun pakan bikin sendiri, saya tidak akan menggarap bisnis ini, maksudnya gitu nah. Artinya kawan-kawan harus mengetahui harga jualnya terlebih dahulu. Di harga berapa dia? Ya minimal harga 40 lah per kilo. Nah di harga 40 itu tembus 800 sampai 1 juta per 100 ekornya. Kan nanti faktor-faktor yang mempengaruhi adalah kematian, bibit yang kurang bagus dan lain-lain. Sisanya tinggal itu saja. Tapi di harga 40 itu masuk lah gitu. Yang harga terbaru ini kan saat ini di harga 50.000 per kilo. Saya jual di harga 50 itu 3 kali kemarin. Walau rekor sih, tidak pernah harga 50.000 ini karena ada proyeknya Pak Jokowi nih, ketahanan pangan ini. Jadi di beberapa desa dia membuat bantuan di apa istilahnya untuk pangan, entah ternak atau kebun. Jadi hasilnya lumayan. Efeknya dari program itu banyak peternak yang diambil ayamnya oleh pengadaan dinas-dinas gitu. Jadi harganya kemarin tembus di 50 per kilo. 50 per kilo itu untungnya bukan 1 juta. Untungnya 1,5 juta sampai 2 juta per 100 ekornya. Ya 1,5 juta lah anggap. 1,5 juta per 100 ekor. Kalau kawan-kawan besarkan per bulan 500, artinya 7.500.000 bersih per bulan. Kalau 1 juta kalau 500 ekor per bulan. Kan begitu. Tadi kan pada poin awal saya bahas bahwa patokan dia bisa menjadi pendapatan utama atau tidak itu patokannya di kuantitas. Artinya kawan-kawan harus mengetahui kuantitasnya. Kalau kawan-kawan ingin menjadikan ternak itu sebagai pakan utama tetapi hanya membesarkan 100 ekor tidak masuk. Kalau cuma 100 ekor yang dibesarkan, kalau istilah di sini apa ya? Apa istilah di bahasa daerahnya, istilah di sini bekekici. Apa main-main gitu. Kalau cuma 100 ekor pembesaran untuk penghasilan utama lah, untuk penghasilan utama. Tapi kalau untuk apa sampingan ya masuk lah. Kalau sampingan masuk. Soalnya kalau 100 ekor itu penanganannya pagi itu paling 15 menit. Sore 15 menit. Mudah aja untuk sampingan itu kalau sampai kerja. 200 pun masih mudah. Nah kalau tadi simulasinya kan per 500. Kalau seandainya 800.000 saja bersihnya, 800.000 dikali 5 artinya 4 juta bersih per bulan. Itu untuk pembesaran. Jadi kalau saya saran kalau mau dijadikan bisnis utama, memang untuk pembesaran itu minimumnya di 500 per bulan. Itu minimal. Dan untuk indukan
minimal 40 ekor untuk jadi bisnis utama lah. Minimal 50 ekor betina. Kalau untuk pembesaran minimal 500 ekor per bulan. Jadi kalau 2 bulan panen artinya kapasitas kandang itu ada 1.500 ekor masuk per bulan. Ini sudah umur 1 bulan, masuk lagi yang baru DOC 500 ekor. Jadi jumlahnya 1.000 ekor yang dibesarkan. Jadi nanti di tahap pertama itu yang paling tua itu panen, yang kedua umur 1 bulan, masuk lagi bibit 500. Begitu seterusnya. Jadi per bulan dia stabil, pendapatan itu per bulan panen di 500 ekor. Nah, tapi kawan-kawan harus mengetahui bahwa dengan 500 ekor ayam itu atau ayam pembesaran ada konsekuensi. Konsekuensinya di modal dan kandang. Untuk pakannya saja per 100 ekor itu perlunya 4,5 sak sampai 5 sak. 4,5 sak sampai 5 sak. 4,5 sak sampai 5 sak itu kenanya kalau harga pakan di 445.000 per 100 ekornya kena di 2.200.500. Kalau 5 sak dia tembusnya di 5 sak, maka pakannya 2.225.000 per 100 ekor. Kalau 500 artinya dikali 5 kan. Kalau 500 maka pakannya itu tembusnya di 11.125.000. 11.125.000. Terus bibitnya kalau harga 800.000 per 100 ekor dikali 5 artinya 4 juta. 4 juta bibit ditambah pakan 11.125.000 artinya modalnya sudah di 15 juta. 15 juta itu per 500 per bulan. Di bulan kedua masuk lagi bibit lagi 4 juta, walau pakan tidak langsung full sih. Tapi ya kisaran paling tidak per 500 ekor itu ada modal 15 juta. Itu hanya untuk bibit dan pakan. Belum termasuk listrik, belum termasuk kandang pembuatan. Karena kandang itu pembuatan dia lumayan tahan lama. Maksudnya dia cuma modal penyusutan. Bisa saja dianggarkan per bulan untuk monopoli atau mengganti biaya pembuatan kandang seperti itu. Itu kalau pembesaran. Kalau kawan-kawan bikinnya di usahanya pembesaran. Apabila kawan-kawan yang ada yang ingin ditanyakan, silakan saja, boleh chat saja. Nanti insya Allah kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, mungkin dari kawan-kawan yang lain bisa menjawabkannya. Apabila kawan-kawan yang lain mengetahui jawaban dari permasalahan kawan yang lain. Itu tadi simulasi untuk 500 ekor pembesaran. Kalau yang dipilih adalah pembesaran ayam bisnisnya di grower atau di pembesaran. Nah, per 500 seperti itu. Kalau 1.000 artinya perlunya sampai 30 jutaan. Ya tidak sampai sih, karena pakan yang bulan kedua itu kan tidak langsung banyak dia. Ya taruhlah di kisaran 20 jutaan lah. 20 sampai 25 juta lah biayanya diperlukan. Tapi dengan begitu bisa dihasilkan, artinya bisa menghasilkan per bulan 4 juta. Kalau modal 20 juta menghasilkan 4 juta per bulan, artinya itu sudah 1/5. 1/5 dari modal, 1/5 dari modal itu 20%. Memang rata-rata usaha itu dia minimal bersih 10% lah. 20 sampai 30% itu masuk udah bisa dijadikan bisnis utama. Tinggal kuantitas saja kan diperbanyak. Nah, soal apakah dia harus pakai pakan racikan atau pakan alternatif seperti maggot dan lain-lain itu opsional saja. Artinya dengan begitu kemungkinan keuntungan bisa bertambah. Yang sebelumnya didapatkan keuntungan itu misalkan 1 juta per 100 ekor, kalau pakan alternatif bisa jadi lebih. Mungkin sampai 1,5 juta, mungkin tembus 2 juta kalau bagus ayamnya. Nah begitu. Itu simpelnya untuk bisnis ternak. Nah, mudah-mudahan ini membantu bagi kawan-kawan yang ingin memulai ternak itu. Jangan memulainya asal-asalan. Jangan memulainya di jumlah yang tidak semestinya dibuat. Maksudnya kalau kawan-kawan lihat di konten kreator yang lain, saya pernah lihat ada yang membuat judul atau thumbnail dengan 5 betina sudah cukup.
mendapatkan jutaan rupiah per bulan. Saya bingung bagaimana dia cara menghitung keuntungan bersihnya, tapi sebetulnya tidak begitu. Artinya bisa jadi, wallah alam, tapi bisa jadi thumbnailnya itu dibikin untuk clickbait begitu. Nah, untuk di saya usahakan saya jabarkan seadanya. Walau ini jujur di kandang ini 2 bulan 3 bulan terakhir sempat apa istilahnya berantakan. 2 sampai 3 bulan terakhir sempat berantakan. Berantakannya itu saya pas lagi padatnya kegiatan, terus di kandang juga ada banyak masalah. Utamanya sih di bagian pakan kemarin, di bagian pabrik pakan. Kita kan kemarin menyiapkan pakan untuk pembesaran, pakan petelur juga pakan bebek petelur. Kemarin sempat siapkan. Nah, pesanan itu sampai kadang sampai 4 sak, 5 sak per hari. Jadi apa tidak bisa gitu disanggupi, dan efeknya beberapa pembeli ada yang marah karena tidak dapat pakannya kan. Nah, terus sayanya juga keteteran, kewalahan untuk membagi waktu antara kandang dan kerjaan utama kan. Itu kemarin yang paling paling dirasakan. Kemudian karena lagi sedang ingin perbaikan kandang, maksudnya kualitas indukan, jantan dan lain-lain. Kemarin untuk pakan kita hentikan. Ada teman yang kemarin mau pesan pur 20 sak dan mau kasih uangnya duluan, juga tidak saya bisa iakan dikarenakan saat ini lagi fokus di pembenahan kandang. Terus ini yang digarap terakhir ini mau seleksi indukan yang baik. Yang terakhir yang digarap ini lagi pemilihan. Cuman sambil masih tetap jalan, maksudnya itu cetak DOC masih jalan, terus mesin tetas masih jalan, pakan masih buat, cuman utamanya untuk sendiri sekarang. Pesan-pesanan itu kadang dikasih sedikit-sedikit saja, yang tidak minta rutinan dia itu dikasih. Tapi kalau yang minta rutinan saat ini belum bisa diiyakan karena beberapa faktor sih sebetulnya. Karena posisi ternak saya ini kan di komplek perumahan dia. Jadi kalau pakan itu di pabrik betul-betul, itu mesin itu nyala dari pagi sampai sore. Itu nyala. Otomatis kan untuk suaranya lumayan. Terus ini untuk bau purnya atau bau aroma pakannya juga lumayan. Karena dia kan dipanaskannya pakai alat, pakai rotary dryer itu. Jadi baunya keluar dia. Sampai beberapa blok tercium dia sampai ke sana. Jadi kita juga jadi pertimbangan itu kemarin. Mungkin nanti kalau ada rezekinya, mungkin di tempat yang lain kita bikin pabrik pakan yang khusus, yang yang diistilah gitu nih, yang dikhususkan tempatnya untuk pabrik pakan. Insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya nanti. Nah, ini ada komentar dari kawan, Bang, lokasi di mana? Lokasi saya di Provinsi Kalimantan Selatan, Bang, di Kas. Kabupatennya Tapin, nama kotanya Rantau. Pakan racikannya dijual nggak? Sebelumnya dijual, tapi kalau yang keluar daerah kayak sampean di Jogja belum bisa kita. Mahal di kos kirimnya, Bang. Kalau abangnya mau bikin sebetulnya, tapi pastikan dulu ya, maksudnya pastikan itu di tempat abang dedaknya harga berapa, terus jagungnya harga berapa, terus konsentrat harga berapa, atau ikan kering juga boleh, yang penting protein hewani saja. Nanti tinggal diracik saja, ikuti saja racikan yang di sini, insya Allah aman. Untuk telur itu, untuk produksi telurnya masih di atas 75%, insya Allah masih aman. Dan cangkang juga bagus, agar kawan-kawan lihat langsung. Artinya tinggal ikuti racikan di sini. Kalau abangnya tidak tahu yang mana video untuk raciknya, ada di video nanti. Cari, nah apabila kawan-kawan lihat cangkangnya masih bagus, ukurannya juga besar. Nah, ini untuk di telapak tangan ini tidak apa-apa, tidak dipeleting, Bang.
Artinya sampean cetak aja walau masih berbentuk mesh, berbentuk tepung saja tidak apa-apa. Tidak mesti harus berbentuk pelet seperti ini, tidak apa-apa. Yang penting kandungannya seperti itu. Aman dia. Nah, ukuran telurnya. Cangkang telurnya juga masih ada di video kita, video yang katanya pakan murah. Temennya gitu. Soalnya saya sendiri sedikit marah sih sama tumnya dari kawan-kawan kreator yang lain yang bikin pakan murah Rp1.000. Saya heran dia bikin video itu apa cuma untuk clickbait atau gimana, saya tidak tahu ya. Soalnya kalau Rp1.000 itu kayaknya nggak masuk untuk makan. Jadi saya ada bikin video judulnya itu katanya pakan murah, kurang dari Rp1.000. Mau untung malah buntung, nah gitu thumbnailnya. Coba sampean lihat di situ. Di situ insyaallah komplit. Cara meraciknya ada. Terus di video itu ada Excel yang saya taruh di deskripsi. Excelnya itu saya bikin dulu waktu masih ternak cuma 3 ekor. Saya sudah bikin Excelnya cara menghitung pakan. Nah di Excel itu abang bisa masukkan bahan, harga bahan, terus kilogramnya. Kalau abang masukkan misalnya bahannya dedak, harganya 4.000, masuknya 3 kilo. Nah, konsentratnya nanti tinggal diisi aja, atau ikannya tinggal diisi aja di situ, di bawahnya ada. Di Excel itu langsung otomatis dia langsung hitungkan protein yang didapat jadi sekian. Terus harga kos pakannya jadi sekian. Di Excel itu langsung seperti itu. Jadi abang tinggal masukkan saja. Tapi catatannya untuk pakan ini, untuk racikan pakan entah dia petelur atau pembesaran, jangan sampai jumlah pakan pelengkap lebih banyak daripada karbohidrat, itu tidak bisa. Di video itu saya jelaskan, insya Allah lengkap. Kan ada kawan-kawan yang bikin pakan itu bahan utamanya itu ini apa? Papaya muda tuh. Papaya muda diparut, dikecilkan, dihaluskan. Terus dicampurkan dengan dedak. Jumlah papayanya lebih banyak daripada jumlah dedak, itu tidak bisa. Karena papaya itu dia pelengkap. Dia hanya bisa masuk ke pakan komplit itu cuma 10-20%. Nah, tapi ada yang bikin begitu di YouTube. Coba kalau sampean bikin pakan seperti itu, efeknya ayam itu akan kurus. Ini kan kesannya nah kita buktikan. Ayam di sini tuh perbandingannya hampir 1:2 antara konsentrat dengan dedak, dengan karbohidrat. Walau tidak dedak saja, ada jagung, ada dedak, ada bungkil sawit dan lain-lain. Coba abang lihat. Ayam di sini itu betul-betul gemuk ya. Kalau ada sih yang seperti ini, nah ini kan tertinggal makan dia. Tapi yang lainnya gemuk badannya. Saya tangkap pelan-pelan. Aduh. Ayo sini ya. Nah. Coba kawan-kawan lihat. Ayam ini badannya besar ya. Tunggu ya. Saya balikkan badannya. Nah, besar dia badannya. Karena pakannya itu diatur dengan protein yang memang mencukupi. Protein yang dibuat itu mau keluar dia. Protein yang dibuat itu di sini dimasukkan 19%. Nah, tinggal kalau abang-abang mau buat tinggal bikin saja. Di protein kalau mau yang setara pur dia di 21%, tapi agak susah sebetulnya. Alasannya kenapa susah di 21%, nanti takutnya jumlah protein hewaninya melebihi jumlah karbohidrat dedak atau jagung. Nah begitu. Jadi tidak bagus gitu. Nah jadi kayaknya 19% itu udah masuk sekali. Coba bang nanti lihat di video itu, terus ikuti videonya 1 kali. Habis ikuti video 1 kali, download Excelnya, terus tinggal dimasukkan bahan-bahan apa yang di tempat abang tersedia. Alasannya begini, nah
Saya ini kondisi di kandang ini tertinggal sekali. Kalau di YouTube itu tertinggal sekali dengan kondisi sebenarnya di kandang. Karena kandang ini sudah jauh sekali berubah dari terakhir saya upload video. Tapi tidak bisa diuploadkan semuanya. Kalau di tempat abang itu terdapat bahan murah yang banyak, ambil saja nggak apa-apa bang. Contohnya ini. Ini kita beli kemarin 1,2 ton. Ini tumpe. Kulit jagung itu bang. Ini kemarin beli di harga 1.000 rupiah per kilogramnya. Tapi karena dia bahan cuma pelengkap ini, 1.000 rupiah nih kemarin kita beli. Nah jadi di pakan yang sudah diracik ini ada tumpe. Nah ini tumpe yang kecil-kecil. Ini 1.000 rupiah dia, tapi dia cuma bisa sebagai penambah, maksudnya tidak bisa jadi karbohidrat utama. Jadi setiap 50 kg dedak, 10 gramnya saya masukkan tumpe, 40 kg saja lagi dedaknya. Jadi berkurang kos dedakan. Harusnya dedak itu 50 kg, seandainya di harga 4.000 kali 50 itu 200.000. Tapi karena kurangnya 10 kilo, 10 kilonya itu kan 40.000, berkurang dari 200, jadi kan 160.000 saja. Terus 10 kilonya digantikan dengan tumpi 10 kilo. Tumpi 10 kilo 10.000 saja. Jadi penghematannya 30.000 per sekali ngaduk. 30.000 per sekali ngaduk. Jadi kalau kami kan ngaduk 150 kilo, dedaknya itu 50 kilo. Jadi setiap satu kali ngaduk dia penghematan di 30.000. Kalau satu minggu itu 2 kali ngaduk 60.000 dia hemat. Nah begitu. Ini pakan kawan-kawan kalau tidak punya pelleting tidak masalah. Bentuk mesh seperti ini saja tidak masalah. Tetap dimakan sama ayam. Yang penting jangan terlalu kering. Dibuat setengah basah. Semi basah. Semi basah itu standarnya. Kalau kawan-kawan bingung berapa kadar air yang tepat, setiap 5 kilo bahan kering, habis ini mau dicetak terus mau kita jemur. Alasannya kenapa saya di sini lebih memilih dalam bentuk cetak, awalnya sih mau jualan pakan kemarin, cuma yang saat ini mau dipakai sendiri dalam bentuk cetak itu minimal ayam itu tidak bisa memilih makanan, karena makanan itu harus dimakan sama ayam dalam bentuk biji, artinya komplit. Di dalamnya sudah termasuk karbonnya, ada protein dan lain-lain. Dia tidak bisa cuma pilih-pilih jagungnya seperti ini. Nah, jagung ini kemarin juga kita beli murah. Jadi kalau di tempat abang bahan murah apa yang ada? Ampas tahu boleh, ampas tahu mainkan ampas tahu. Ini di tempat saya juga pakai ampas tahu, ini ampas tahu. Ampas tahu ini kena satu saknya di harga 25.000, 30.000 lah anggap. Ini ampas tahu juga. Nanti kalau bahan-bahan itu bahan-bahan yang cepat rusak atau bahan yang cepat busuk, dia harus difermentasi. Tinggal fermentasi saja. Bahan apa yang ada di sana yang murah, fermentasi. Ini tumpe. Kenapa tumpe ini difermentasi? Dikarenakan kemarin waktu datang si pengirim itu dia tidak bagus tutupnya di pickup. Jadi beberapa bahannya basah. Yang basah-basah kita pilih kemarin, kita fermentasi untuk mengamankan jangan sampai busuk. Yang kering kita tumpuk saja seperti ini. Dia masih tahan sampai 6 bulan. Kalau kering seperti ini. Nah itu untuk abang Wanderosan Creative House. Kalau mau bikin pakan sendiri, jadi tidak mesti harus beli sih. Tapi kalau cuma indukannya sedikit, tidak apa-apa juga beli dulu di awal-awal. Saya juga pertama kali ternak, beli saja juga pakan. Begitu. Kemudian yang kedua, Mas kalau maggot apakah bisa untuk pengganti konsentrat? Terima kasih, bisa. Sangat bisa. Karena memang konsentrat itu komposisi utamanya dia protein hewani. Protein hewani itu bisa didapat dari ikan, daging, darah, yang penting hewan. Kalau yang di tempat-tempat kita maksud darah ini tepung darah. Kalau sampean pernah lihat orang di penyembelihan sapi itu, kadang ada yang jual darahnya itu. Darah sapi bekas penyembelihan itu ditampung di wadah atau di ember gitu. Kadang ada mengeras bagian atasnya. Nah, bagian atas yang mengeras itu seperti hati itu. Itu dijual, di sini dijual. Itu proteinnya 15% kalau tidak salah. Itu bisa jadi pengganti konsentrat atau protein hewaninya. Ikan kering bisa, maggot bisa. Maggot malah bagus, proteinnya di 46%. Tapi ada satu kekurangannya, maggot ini. Kekurangannya untuk saya maksudnya, untuk saya yang bikin pakan. Maggot ini bagusnya itu bukan untuk indukan, bagusnya untuk pembesaran.
Karena 46% protein maggot itu kering atau basah dia segitu-segitu juga. Jadi kalau seandainya maggot itu saya pastakan, saya giling jadi pasta, terus saya aduk ke pakan, waktu dijemur 10 kilo maggot itu paling jadi cuma 2 kilo. Jadi penyusutan airnya itu banyak. Jadi kalau saya pilih maggot itu untuk pakan pembesaran tapi fresh saja, jangan dikeringkan, jangan digiling. Jadi maksudnya pengganti konsentrat itu seandainya ini abang awe kasih makan, misalnya ayam itu ada 100 itu kan pakannya misalnya di minggu-minggu terakhir. Minggu-minggu terakhir itu 8 kilo per hari. Maggot boleh masuk 30%. 30% itu artinya 8 kilo itu tembus di ya 3 kilo, 2 kilo masih bisa. Anggap 3 kilo lah dimasukkan atau 2 kilo saja, 2 kilo maggot. Jadi di pakan itu tidak usah dikasih konsentrat. Kasih dedak, jagung, yang karbo saja. Pelengkapnya entah ampas tahu untuk protein nabati atau ampas kelapa untuk lemak atau bungkus sawit untuk lemak, bebas saja. Campurkan itu tanpa ada konsentrat. Konsentratnya nggak usah. Nanti pas ngasih ke ayam boleh kasih karbonya saja dulu pagi itu. Baru nanti jam 10-an kasih maggot aja khusus. Kalau sampean kasihkan maggot sama pakan itu dicampur dalam satu wadah, maksudnya ada maggot sama pakan, kadang maggotnya habis duluan dia. Maksudnya si ayam itu yang terlambat makan dia tidak kenyang. Yang terlambat makan dia tidak dapat protein. Jadi mending kasih karbonya duluan. Kasih karbo dulu. Nanti ayam sudah hampir kenyangan, udah makan karbonya terlebih dahulu, baru kasih maggotnya untuk asupan proteinnya. Saya lebih milih seperti itu sih untuk maggot. Begitu kira-kira bang. Kalau untuk maggot basah sebetulnya bagus sih. Saya kemarin sempat mau bikin, udah beli atap UV-nya udah. Kemarin sudah bikin set plan kandang bioponnya udah kemarin. Cuma ada beberapa kendala saja jadi tertahan ini. Kemarin mau bikin maggot juga, alasannya jadi mau bikin maggot. Ini ayam pembesaran kan mau diperbanyak ini. Rencananya mau kita full kandang. Ini kandang saat ini kosong. Yang ini baru dipindah tadi, baru saja. Ini baru dipindah tadi. Ini kosong-kosong, yang ini isi. Dua-duanya isi, cuma tidak banyak. Ini untuk seleksi indukan. Ini ayam yang purbar, ayam putra kembar. Walau saya pribadi mengakui bibit itu kurang selektif dia. Dia tidak selektif di dalam memilih indukan. Harusnya indukan itu dipilih yang bagus-bagus saja, yang besar-besar dan yang warnanya juga bagus. Rencananya mau dipilihin nanti indukan-indukan yang memang mirip warna ayam kampung, terus berbadan besar. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana seleksi indukan yang bagus atau bagaimana cara pemilihan indukan yang bagus. Saya ini kan basic guru PAI ya, guru agama maksudnya. Saya dulu waktu udah lama tapi pernah baca ada satu kitab Islam, maksudnya ulama Islam, nama pengarangnya Imam Ibnul Awwam, nama kitabnya Al-Filaha. Nah di kitab itu dia itu kitab peternakan dan kitab perkebunan. Ada beberapa bab di kitab itu membahas tentang peternakan ayam, kambing dan lain-lain. Dan di dalam kitab itu cara Imam Ibnul Awwam itu menyeleksi indukan bagus, metodenya bagus. Insya Allah nanti kalau sempat kita bikin live-nya untuk bagaimana seleksi indukan yang bagus menurut teorinya Imam Ibnul Awwam. Saya sendiri sepanjang ini ada pengetahuan tentang ternak dari beberapa sumber. Saya anggap pengetahuan Imam Ibnul Awwam itu terbaik untuk pemilihan indukan. Nah begitu kawan-kawan. Saya sudah bilang kemarin janjinya 1 jam, setengah jam sampai 1 jam untuk live ini. Saya ini khususkan waktu, memang di hari Minggu saya kosongkan waktu 1 jam agar bisa apabila kawan-kawan ada pertanyaan atau ada yang mengalami masalah dalam dunia ternaknya bisa bertanya gitu. Jadi saya memang khususkan ini kalau bisa jawabkan atau bantu kawan-kawan sebagai sharing. Mudah-mudahan yang ini untuk saya pribadi jadi amal jariah. Mudah-mudahan bagi kawan-kawan ini bermanfaat dan semoga bagi kawan-kawan yang beternak, ternaknya dapat hasil yang baik, barakah. Mudah-mudahan bagi kawan-kawan yang masih belajar dan lihat-lihat YouTube, fadhal silahkan saja belajar dulu untuk nantinya ke depannya apakah mau digunakan atau tidak untuk beternak.
ilmunya. Tidak masalah juga karena saya belajar tentang penetasan ini sudah lagi SMA. Sudah belajar penetasan. Jadi tidak masalah, ilmu itu ada lebih dulu baru pengaplikasian, tidak masalah. Jadi kawan-kawan yang belum beternak dan mau belajar-belajar saja dulu, silahkan belajar, baca-baca, lihat-lihat video kawan-kawan sambil hitung-hitung. Karena beramal tanpa ilmu itu berbahaya. Jadi sebaiknya persiapkan dulu pengetahuannya baru mulai beramal. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini pertanyaan cuma ada dari kawan-kawan, pertanyaan yang dari kawan-kawan cuma 2 ini, dari One Derosan, Creative Host, sama Awe. Nah, jadi saya jawabkan sudah kedua-duanya, itu saja. Salah hilafnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga ini jadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Kemarin kita ada mau bilang, oh iya ini terakhir, soal jadwal live-nya ini kemungkinan kita majukan 1 jam. Jadi di minggu-minggu depannya insya Allah live-nya di jam 9 waktu Indonesia Barat, artinya jam 10 selesai insya Allah. Untuk tema rencananya di minggu depan itu alat dan pakan, peralatan-peralatan yang menunjang peternakan dan pakan-pakan, racikan dan lain-lain insya Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.